Adapun BAP yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik itu kurang lebih berjumlah 30 pertanyaan yang intinya adalah mengenai klarifikasi terhadap obstruction of justice. Memang dalam obstruction of justice yang diklarifikasi oleh penyidik, peran Pak Muran sendiri di sini seperti apa ya? Pak Muran ini sebagai saksi di sini ya, sebagai saksi hanya penyidik ini mengklarifikasi terhadap saksi sebagai ayah dari Pak Eka Sandi. Pak Eka Sandi. Klarifikasi ini mengenai kejadian-kejadian yang lalu. Kan kalau sebelumnya ayah dari Hadi ya, ayah dari Hadi ini kan memang ada yang diklarifikasi terkait keberadaannya karena ada dugaan mendatangi kafi gitu ya. Kalau Pak Muran sendiri seperti apa Pak? Apakah hal yang sama juga yang ditanyakan? Sama, pertanyaan sama. Tapi jawabannya seperti apa nih Pak? Apakah memang pernah bertemu dengan Kahfi Pak sebelumnya? Sebenarnya ketemu. Pernah ketemu? Ya maksudnya waktu belum kejadian sih. Waktu belum kejadian ketemu waktu kejadian nggak ada ngilang. Oke. Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian sering ketemu. Kalau udah kejadian udah ngilang dianya. Posisi rumah Bapak dengan rumah Kahfi ataupun Pak RT ini dekat atau seperti apa Pak? Agak jauh sih. Dari rumah tuh ada 200 meteran lah, tapi masih satu RW. Kalau ketemu sama kafi itu dalam rangka apa ya Pak sebelumnya? Ya biasa aja kalau sore tuh nongkrong gitu. Memang dekat ya? Iya deket, karena sering ngeliat gitu. Oke, biasa nongkrong di mana Pak? Apakah Ya. sama seperti di warung atau seperti apa Pak? Ya pengen nongkrong sih di situ aja, nggak jauh dari itu. Nongkrongnya nggak jauh-jauh, nongkrongnya sih. Masih sekitar situ aja. Tapi tahu Pak keberadaan anak-anak khususnya kelima terpidana saat malam kejadian? Waktu mau kejadian anak udah ngomong, ya tidur semua tidurnya. Mau menginap? Iya. Oh, jadi sempat laporan ke Bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah kontrakannya Pak RT, seperti itu Bapak tahu? Iya bukannya katanya ini sih anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja. Tidurnya rumahnya Pak RT yang waktu kejadian tuh. Iya. Sebentar saya luruskan ya. Boleh Bapak. Gini tadi, jadi Pak Mulan memberikan satu keterangan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi intinya bahwa ini kan sebenarnya melakukan verifikasi nih. Bahwa kejadian-kejadian setelah peristiwa tanggal 26 ya 2016 ini dia hanya mendapat keterangan setelah kejadian. Oke, kejadian ini bukan pada saat kejadian peristiwa pembunuhan. Pada saat pemeriksaan dia mau datang busuk anaknya di Polda, baru dia mengetahui, mendengar keterangan dari anaknya bahwa pada malam kejadian dia tinggal di rumah RT. Ya, ini saya harus luruskan dulu. Karena apa? Pak Muran ini baru satu kali pertemuan di Polda pada saat pemeriksaan anaknya. Pada saat anaknya ditangkap pun dia aja nggak tahu. Jadi ini perkara yang ini sebenarnya diminta keterangan baru pertama kali. Pemeriksaan anaknya juga tidak pernah diminta keterangan. Ya, sebagai orang tua, seharusnya kan dia harus diminta. Yang kedua, pada saat terjadi rekonstruksi, dia juga nggak tahu. Jadi ada satu rangkaian peristiwa hukum yang harus diminta hari ini, ya, yang tidak diketahui oleh Pak Muras selaku orang tua Sandi. Eka Sandi. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya dalam perkara mana sih? Substansinya seperti itu, perkara mana? Karena saksi pelapor Yogi Sembiring. Nah, saksi terlapornya siapa? Ini kan harus lebih jelas tadi yang kita minta oleh penyidik. Apakah pengembangan dari kasusnya si siapa yang sekarang ini? Peggy. Atau yang mana? Ya, ini harus dijelasin. Hanya itu aja. Belum ada informasi Ya. terkait terlapornya Pak berarti ya? Kita belum tahu. Idealnya seharusnya seperti apa Pak kalau berdasarkan proses hukum? Ya, karena ini kan panggilan verifikasi untuk dalam perkara mana, harusnya kan penyidik yang harus memberikan satu penjelasan. Saat ini kan nggak tahu. Jadi
orang tuanya juga nggak tahu. Kita hanya mendampingi sesuai dengan prosedur. Pak, izin terkait mungkin ke Pak Muran. Sebelumnya saat anak Bapak diperiksa 8 tahun yang lalu, ini apakah ada informasi terkait pendampingan hukum oleh kuasa hukum, Pak? Apakah anak Bapak mendapat pendampingan dari kuasa hukum itu Bapak mengetahui atau tidak? Tidak mengetahui. Oh, tidak mengetahui. Iya, sama sekali. Iya. Tapi yang jelas sebagai orang tua, saat itu anak Bapak di bawah umur ya, Iya, tidak ada pemberitahuan. tidak ada. Pasca divonis sudah berapa kali ketemu Pak dengan putra Bapak? Udah divonis sih sering sih kalau di LP sih jenguknya sih. Tapi Iya. pasca dipindahkan dari Cirebon ke Bandung, Belum pernah ketemu. Waktu rumah di Cirebon belum pernah ngomong sih. Iya. Sedangkan kesini aja nggak pernah izin ke orang kedua. Kalau pas Cirebonnya tuh nggak kasih tahu orang tua, bawa ke Polda tuh. Udah dipindahkan tuh, nggak kasih tahu. Totalnya udah dipindah ke ini, ke Bandung. Belum pernah ketemu. Harapannya seperti apa, Pak? Mungkin Ya mudah-mudahan aja ini cepat selesai, cepat ketemu. Biar nggak ini apa, nggak kepikiran terus 8 tahun. Semoga ada keadilan ya Pak ya. ya Pak, mohon maaf nih Pak, apakah apa namanya? Waktu pertama aja di Polresta itu ada kekerasan, diminum air kencing, disetrum, ya pokoknya macem-macem lah. Saya aja ngeliatnya nggak kuat. Mungkin itu aja. Mungkin nanti ada perkembangan dari penyidik akan diberitahukan kepada kuasa hukumnya. Yang jelas kami sudah mendampingi hari ini dengan lancar dan juga Pak Murad ini juga meskipun dia harus back ke belakang lagi, tapi BAP ini bisa berjalan lancar lah. Mungkin itu aja. Izin Pak, namanya? Nama peserta dulu. Saya Pak Esrom. Esrom. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Sebentar lagi, dua lagi. Udah, bahkan ya. Sabar ya. Thank you ya. Dokter. Pak, punten tadi namanya siapa? Dr. Yopi Gunawan. Dr. Putra diperiksa sebagai saksi dalam klarifikasi di hari ini. Gitu. Ada 24 pertanyaan yang diajukan, tapi intinya menyangkut masalah hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan adanya dugaan obstruction of justice, penghalangan penyidikan, pasal 221 KUHP, itu aja yang bisa. Bisa dijelaskan secara rinci itu pertanyaannya seperti apa? Di pasal 21 ya ini mungkin mengarahkan kepada apakah ada peristiwa obstruction of justice gitu ya yang di terkait dengan Pak Kasana, karena Pak Kasana itu dalam pemeriksaan di Abdul Kahfi disinggung nama Pak Kasana. Jadi penyelidik meminta klarifikasi soal itu gitu. Penyelidiknya kebetulan 2 orang, pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, lancar, dan Pak Kasana diberikan keleluasan untuk menjawab segala pertanyaan itu. Abdul Kahfi ini saksi teman dari terpidana. Iya, teman terpidana itu anak Pak RT ya, anak Pak RT. Kaitannya apa Pak Kasana dengan kesaksian yang diberikan oleh Abdul Kahfi? Ada keterangan yang disampaikan oleh Pak Abdul Kahfi itu menyangkut bahwa Pak Kasana itu mendatangi dia gitu. Lalu diklarifikasi lah oleh Pak Kasana bahwa Pak Kasana itu tidak pernah mendatangi dia. Selebihnya silakan untuk Pak Kasana apa aja yang mau disampaikan. Apa aja Pak barusan yang ditanya sama Pak polisi di dalam? Ya kalau Pemeriksaan saksi sampai 12.30, Pak Kasana, orang tua dari Hadi Saputra, diperiksa sebagai saksi dalam klarifikasi di hari ini. Gitu. Ada 24 pertanyaan yang diajukan, tapi intinya menyangkut masalah hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan
adanya dugaan obstruction of justice, penghalangan penyidikan, pasal 221 KUHP, itu aja yang bisa. Bisa dijelaskan secara rinci itu pertanyaannya seperti apa? Di pasal 21 ya ini mungkin mengarahkan kepada apakah ada peristiwa obstruction of justice gitu ya, yang pada peristiwa itu yang terkait dengan Pak Kasana, karena Pak Kasana itu dalam pemeriksaan di Abdul Kahfi disinggung nama Pak Kasana. Jadi penyelidik meminta klarifikasi soal itu. Gitu. Penyelidiknya kebetulan 2 orang, pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, lancar, dan Pak Kasana diberikan keleluasan untuk menjawab segala pertanyaan itu. Abdul Kahfi ini saksi Sa- teman dari terpidana juga? Iya, teman terpidana itu anak Pak RT ya, anak Pak RT. Kaitannya apa Pak Kasana dengan kesaksian yang diberikan oleh Abdul Kahfi? Ada keterangan yang disampaikan oleh Pak Abdul Kahfi itu menyangkut bahwa Pak Kasana itu mendatangi dia gitu. Lalu diklarifikasi lah oleh Pak Kasana bahwa Pak Kasana itu tidak pernah mendatangi dia. Selebihnya silakan untuk Pak Kasana apa aja yang mau disampaikan. Apa aja Pak barusan yang ditanya sama Pak Polisi di dalam? Ya, kalau yang ditanyakan Pak Polisi itu atas tuduhan Abdul Kahfi terhadap saya, karena saya tidak pernah mendatangi dia, ya saya nyatakan tidak. Keterangan dari Abdul Kahfi, Pak Kasana mendatangi Abdul Kahfi untuk apa ya Pak ya? Ya untuk apa ya, kayak untuk mensomasi lah itu gitu. Ya. Informasi bahwa anak Bapak tidak terlibat. Ya suruh apa? Nggak ngerti ya, suruh apa, dia diarahkannya melakukan lah gitulah. Jadi saya itu sedangkan tuduhan KPI itu saya itu untuk menyeleweng itu tuh. Jadi intinya gini, mengklarifikasi tentang menginap 10 orang itu yang menginap di rumah Pak RT gitu. Itu yang akan diklarifikasi oleh Pak Kasana. Pak Kasana mengatakan bahwa sepengetahuan Pak Kasana memang menginap di rumah Pak RT di yang kosong itu. Gitu. Tapi 221 perintah penyidikan siapa Pak? Kalau apakah ada penerangan terkait barusan? Siapa? Hanya ini karena proses masih penyelidikan dan ini hanya mengklarifikasi arahnya ke siapa itu belum jelas. Belum tahu. Bang, ini apakah terkait dugaan pemberian keterangan palsu yang bergulir di persidangan? Pertanyaan soal Kahfi ini. Enggak. Ini menyangkut soal obstruction of justice kok. Penghalangan penyidikan. Hanya itu di 221-nya. Ada lagi? Saya pikir cukup ya. Nah, nanti selebihnya mungkin hal-hal yang lain nanti akan diberi penjelasan oleh Pak Bang Ruli dan Bang Jutek. Ya. Kami hanya memberikan penjelasan tentang pemeriksaan yang barusan saja ya. Terima kasih ya teman-teman. Nama lengkap Bang.